Kisah kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda adalah rangkaian sejarah panjang yang penuh lapisan misteri, konflik, dan pesan moral yang dalam, sebagaimana dipahami dalam tradisi Yahudi dan Islam. Narasi ini tidak hanya berbicara tentang pergantian kekuasaan dan peperangan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tentang janji, pelanggaran, peringatan, serta akibat yang berulang sepanjang zaman. Cerita ini dimulai jauh sebelum perpecahan, ketika Bani Israel masih berada dalam satu kesatuan politik dan spiritual di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan kemudian Nabi Sulaiman. Sekitar tahun 970 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman naik sebagai pemimpin Bani Israel. Dalam tradisi Yahudi, masa pemerintahannya dikenal sebagai zaman keemasan, ditandai dengan pembangunan Bait Suci di Yerusalem dan stabilitas politik yang luas. Dalam pandangan Islam, Nabi Sulaiman dipahami sebagai seorang nabi dan raja yang diberi hikmah, kekuasaan, dan kemampuan luar biasa, namun tetap terikat pada hukum Allah. Akan tetapi, di akhir masa pemerintahannya, muncul ketegangan internal. Beban kerja paksa, pajak tinggi, dan ketimpangan antar suku perlahan menanam benih perpecahan. Al-Quran tidak merinci konflik administratif ini, tetapi menekankan bahwa kekuasaan yang tidak dijaga dengan keadilan akan membuka pintu ujian besar bagi suatu kaum. Ketika Nabi Sulaiman wafat sekitar tahun 930 sebelum Masehi, kepemimpinan jatuh kepada putranya yang bernama Rehabeam. Rehabeam menghadapi tuntutan dari suku-suku di wilayah utara agar meringankan beban yang selama ini mereka tanggung. Dalam tradisi Yahudi, keputusan Rehabeam untuk mengabaikan nasihat para tetua dan memilih sikap keras menjadi titik awal kehancuran persatuan. Dalam sudut pandang Islam, sikap angkuh penguasa sering digambarkan sebagai awal turunnya perpecahan karena kesombongan menutup pintu musyawarah dan keadilan. Akibatnya, 10 suku di wilayah utara memisahkan diri dan mengangkat Yarobeam bin Nebat sebagai pemimpin mereka. Peristiwa ini menandai lahirnya kerajaan Israel Utara sekitar tahun 930 sebelum Masehi, sementara Rehabeam hanya mempertahankan wilayah selatan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel Utara mencakup wilayah yang lebih luas dan subur, sedangkan Kerajaan Yehuda memiliki Yerusalem sebagai pusat spiritual dan politik. Dalam tradisi Yahudi, perpecahan ini dipandang sebagai tragedi besar karena memutus kesatuan umat pilihan. Dalam tradisi Islam, perpecahan tersebut mencerminkan sunnatullah bahwa umat yang meninggalkan nilai tauhid dan keadilan akan terpecah belah. Yarobeam memerintah kerajaan Israel Utara hingga sekitar tahun 910 sebelum Masehi. Untuk mempertahankan loyalitas rakyatnya, ia mendirikan pusat ibadah sendiri di Betel dan Dan, lengkap dengan simbol anak lembu emas. Dalam tradisi Yahudi, tindakan ini dianggap sebagai dosa besar yang mengawali rangkaian penyimpangan panjang. Dalam perspektif Islam, peristiwa ini sejajar dengan kisah penyembahan anak lembu pada masa Nabi Musa, sebuah simbol kecenderungan manusia untuk kembali pada bentuk-bentuk kemusyrikan ketika keimanan melemah. Setelah Yarobeam, kerajaan Israel Utara mengalami periode ketidakstabilan yang panjang. Raja-raja silih berganti melalui pembunuhan dan kudeta. Nadab, Baesa, Ela, Zimri, dan Omri memerintah dalam rentang waktu sekitar 910 hingga 880 sebelum Masehi. Kekerasan politik menjadi hal yang biasa, mencerminkan hilangnya legitimasi moral kekuasaan. Dalam pandangan Yahudi, ini adalah akibat langsung dari dosa awal Yarobeam. Dalam pandangan Islam, keadaan ini mencerminkan masyarakat yang telah kehilangan bimbingan ilahi karena menolak peringatan para nabi. Omri, yang memerintah sekitar tahun 885 sebelum Masehi, mendirikan ibu kota Samaria. Putranya, Ahab, memerintah sekitar tahun 874 hingga 853 sebelum Masehi dan menjadi salah satu tokoh paling kontroversial. Ahab menikahi Izebel,
yang membawa pengaruh penyembahan Baal secara luas. Dalam tradisi Yahudi, masa ini dipenuhi konflik antara para nabi dan penguasa. Dalam Islam, kisah Nabi Ilyas yang menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah semata sering dikaitkan dengan periode ini, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan detail politiknya secara eksplisit. Sementara kerajaan Israel Utara bergolak, kerajaan Yehuda menunjukkan stabilitas dinasti karena tetap berada dalam garis keturunan Nabi Daud. Raja Asa yang memerintah sekitar tahun 911 hingga 870 sebelum Masehi dikenal melakukan reformasi keagamaan. Dalam tradisi Islam, kesinambungan ini dipandang sebagai bentuk rahmat Allah, meskipun para penguasa Yehuda juga tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan dan penyimpangan. Memasuki abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara mencapai puncak kemakmuran pada masa Yerobeam kedua, sekitar tahun 793 hingga 753 sebelum Masehi. Perdagangan berkembang dan wilayah meluas, tetapi kesenjangan sosial meningkat tajam. Dalam tradisi Yahudi, para nabi seperti Amos dan Hosea muncul untuk menegur ketidakadilan, penindasan terhadap orang miskin, dan kemunafikan ibadah. Dalam perspektif Islam, peringatan ini sejalan dengan prinsip bahwa ibadah tanpa keadilan sosial adalah kosong di sisi Allah. Setelah Yerobeam kedua wafat, kerajaan Israel Utara kembali terjerumus ke dalam kekacauan politik. Dalam rentang waktu singkat, beberapa raja berkuasa dan jatuh secara tragis. Tekanan dari Kekaisaran Asyur semakin kuat. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Samaria jatuh ke tangan Asyur. Dalam tradisi Yahudi, peristiwa ini dikenal sebagai pembuangan 10 suku, sebuah misteri besar karena jejak mereka kemudian menghilang dari catatan sejarah. Dalam Islam, kehancuran ini dipahami sebagai akibat dari pembangkangan kolektif, sesuai dengan pola yang berulang dalam kisah umat-umat terdahulu. Kerajaan Yehuda menyaksikan kehancuran saudaranya di utara, tetapi tidak sepenuhnya mengambil pelajaran. Meskipun ada raja-raja yang berusaha melakukan pembaruan, seperti Hizkia sekitar tahun 715 hingga 686 sebelum Masehi, dan Yosia sekitar tahun 640 hingga 609 sebelum Masehi, penyimpangan tetap terjadi setelah mereka wafat. Dalam tradisi Islam, hal ini menunjukkan bahwa perubahan sejati harus berakar pada kesadaran kolektif, bukan hanya pada figur pemimpin. Akhirnya, pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem ditaklukkan oleh Babilonia. Bait suci dihancurkan dan sebagian besar penduduk Yehuda dibuang. Dalam tradisi Yahudi, peristiwa ini adalah luka terdalam dalam sejarah nasional mereka. Dalam Islam, kehancuran ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Bani Israel akan mengalami kerusakan besar di muka bumi dan akan dibalas dengan hukuman yang setimpal. Misteri kerajaan Israel Utara dan Yehuda tidak berhenti pada kehancuran fisik. Ia berlanjut dalam pertanyaan tentang identitas, janji ilahi, dan masa depan. Dalam tradisi Yahudi, ada harapan pemulihan dan kedatangan masa keemasan. Dalam Islam, kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang konsekuensi dari ketaatan dan pembangkangan. Sejarah ini bukan sekadar masa lalu, melainkan cermin bagi umat manusia tentang bagaimana kekuasaan, iman, dan moralitas saling terkait dalam perjalanan panjang peradaban. Setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi dan pembuangan penduduk kerajaan Yehuda ke Babilonia, babak baru yang lebih sunyi namun syarat makna pun dimulai. Dalam tradisi Yahudi, masa pembuangan ini bukan hanya peristiwa politik, melainkan krisis identitas terdalam. Bait suci telah hancur, tanah perjanjian ditinggalkan, dan raja keturunan Daud tidak lagi berkuasa. Namun justru dalam keterasingan ini, kesadaran spiritual mengalami pendalaman. Taurat mulai dikodifikasi dengan lebih sistematis.
tradisi lisan diperkuat dan identitas Yahudi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tanah dan kerajaan, melainkan pada hukum dan perjanjian dengan Tuhan. Dalam pandangan Islam, pembuangan ini mencerminkan pola yang berulang dalam sejarah Bani Israel, yaitu ketika mereka menyimpang dari perintah Allah, maka kekuasaan dicabut dan mereka ditundukkan oleh bangsa lain. Al-Quran menyebutkan bahwa kerusakan yang dilakukan Bani Israel akan dibalas dengan hukuman yang setimpal dan bahwa Allah mengirim hamba-hambanya yang kuat untuk menimpakan kehancuran. Babilonia dalam konteks ini dipahami sebagai alat sejarah yang menjalankan ketetapan ilahi, bukan semata kekuatan politik tanpa makna spiritual. Sekitar tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia ditaklukkan oleh Persia di bawah kepemimpinan Koresh Agung. Dalam tradisi Yahudi, Koresh dipandang sebagai sosok yang diizinkan Tuhan untuk membuka jalan pemulangan orang-orang Yehuda ke tanah mereka. Ia mengizinkan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Dalam Islam, meskipun Koresh tidak disebutkan secara eksplisit, konsep penguasa yang diberi izin oleh Allah untuk memulihkan suatu kaum sejalan dengan prinsip bahwa kekuasaan berada di tangan Allah dan diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kembalinya sebagian orang Yehuda ke Yerusalem sekitar tahun 538 sebelum Masehi tidak serta-merta mengembalikan kejayaan lama. Mereka kembali ke tanah yang rusak, dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain tanpa kemerdekaan politik penuh. Bait Suci kedua akhirnya berdiri, tetapi kerajaan Yehuda tidak pernah benar-benar bangkit kembali sebagai kerajaan merdeka seperti sebelumnya. Dalam tradisi Yahudi, masa ini dipenuhi harapan mesianik, yaitu keyakinan bahwa suatu hari keturunan Daud akan kembali memimpin dan membawa keadilan sempurna. Dalam Islam, harapan ini dipahami sebagai bagian dari ujian sejarah karena kejayaan duniawi bukanlah tujuan akhir, melainkan ketaatan kepada Allah. Sementara itu, misteri terbesar tetap menyelimuti 10 suku kerajaan Israel Utara yang dibuang oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi, mereka dikenal sebagai suku Ada berbagai spekulasi tentang keberadaan mereka, mulai dari Asia Tengah hingga Afrika. Sebagian tradisi meyakini bahwa mereka akan kembali pada akhir zaman. Dalam Islam, Al-Quran tidak merinci nasib 10 suku tersebut, tetapi menegaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan kembali pada hari pembalasan, sehingga hilangnya jejak sejarah tidak berarti hilangnya tanggung jawab spiritual. Pada masa-masa berikutnya, wilayah bekas kerajaan Israel dan Yehuda berada di bawah kekuasaan Persia, kemudian Yunani setelah penaklukan Alexander sekitar tahun 332 sebelum Masehi, dan akhirnya Romawi. Dalam tradisi Yahudi, pergantian kekuasaan ini dipandang sebagai rangkaian ujian yang terus mengingatkan mereka akan janji dan peringatan Tuhan. Dalam Islam, dominasi bangsa-bangsa besar atas Bani Israel dipahami sebagai konsekuensi sejarah dari siklus ketaatan dan pembangkangan yang terus berulang. Ketika Romawi menguasai wilayah tersebut dan Yerusalem kembali dihancurkan pada tahun 70 Masehi, penderitaan Bani Israel memasuki fase baru yang panjang. Dalam tradisi Yahudi, peristiwa ini memperdalam diaspora dan memperkuat penantian akan pemulihan. Dalam Islam, kehancuran ini sering dikaitkan dengan lanjutan dari pola yang sama, bahwa kesombongan, ketidakadilan, dan penyimpangan akan selalu membawa akibat, tidak peduli seberapa kuat suatu kaum merasa dirinya. Dengan munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi, kisah Bani Israel ditempatkan dalam kerangka universal. Al-Quran mengakui keistimewaan Bani Israel pada masa lalu, menyebut para nabi mereka, dan mengingatkan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Namun,
Al-Quran juga menegaskan bahwa keutamaan tersebut bersyarat bergantung pada keimanan dan amal. Dalam hal ini, sejarah kerajaan Israel Utara dan Yehuda menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia, bukan hanya satu kaum. Dalam tradisi Islam, para nabi yang diutus kepada Bani Israel seperti Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, dan lainnya dipahami sebagai bagian dari satu rantai kenabian yang sama, membawa pesan tauhid yang konsisten. Perpecahan kerajaan, penyembahan berhala, dan kehancuran politik bukanlah inti cerita, melainkan latar bagi pesan moral bahwa kekuasaan tanpa ketaatan akan runtuh. Sejarah ini tidak dilihat sebagai kutukan abadi, melainkan sebagai peringatan yang dapat menjadi rahmat jika diambil pelajarannya. Misteri kerajaan Israel Utara dan Yehuda pada akhirnya tidak hanya terletak pada hilangnya suku-suku, kehancuran kota, atau pergantian kekaisaran, tetapi pada pertanyaan yang lebih dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, sejarah ini adalah dialog panjang antara Tuhan dan umatnya, penuh teguran dan harapan. Dalam Islam, ia adalah contoh nyata dari sunnatullah yang berlaku bagi semua bangsa tanpa pengecualian. Narasi ini masih dapat dilanjutkan lebih jauh, menembus masa modern, konflik, dan penafsiran kontemporer, karena sejarah ini belum sepenuhnya selesai. Ia terus hidup dalam ingatan, kitab suci, dan perdebatan, menjadi cermin bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana iman, kekuasaan, dan moralitas saling terkait dalam perjalanan panjang umat manusia. Memasuki masa setelah kehancuran kedua Yerusalem pada tahun 70 Masehi, sejarah Bani Israel semakin bergerak menjauh dari bentuk kerajaan dan semakin mendalam ke dalam dimensi diaspora dan ingatan kolektif. Dalam tradisi Yahudi, periode ini menjadi titik balik besar karena pusat kehidupan tidak lagi berporos pada tanah dan bait suci, melainkan pada komunitas, hukum, dan pengajaran. Para rabi menggantikan peran raja dan imam sebagai penjaga identitas. Kitab-kitab tafsir berkembang pesat dan ingatan tentang kerajaan Israel Utara serta kerajaan Yehuda tidak lagi hanya menjadi catatan sejarah, tetapi menjadi cermin moral tentang ketaatan dan pembangkangan. Dalam pandangan Islam, masa ini memperlihatkan bagaimana Bani Israel hidup tersebar di berbagai wilayah, sebagaimana yang disinggung Al-Quran tentang mereka yang dijadikan berkelompok-kelompok di muka bumi. Kehilangan kekuasaan politik tidak dipahami sebagai akhir, tetapi sebagai fase ujian. Islam memandang bahwa kemuliaan suatu kaum tidak terikat pada kerajaan atau tanah tertentu, melainkan pada keimanan dan amal saleh. Oleh karena itu, sejarah panjang setelah kehancuran Yehuda dipahami sebagai lanjutan dari pola yang telah terjadi sejak masa kerajaan Israel Utara, yaitu naik dan turunnya suatu kaum sesuai dengan sikap mereka terhadap perintah Allah. Ingatan tentang 10 suku kerajaan Israel Utara semakin kabur seiring berlalunya abad. Dalam tradisi Yahudi, berbagai legenda berkembang menyebutkan bahwa mereka hidup di balik sungai yang tidak dapat diseberangi atau berdiam di negeri-negeri jauh yang tersembunyi. Harapan bahwa mereka akan kembali pada akhir zaman menjadi bagian dari keyakinan spiritual. Dalam Islam, meskipun tidak ada konsep khusus tentang kembalinya suku-suku tersebut, keyakinan tentang kebangkitan manusia dan pengumpulan seluruh umat pada hari akhir memberikan makna bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari keadilan ilahi, meskipun sejarah dunia telah melupakan mereka. Pada abad pertengahan, wilayah bekas kerajaan Israel dan Yehuda berada di bawah berbagai kekuasaan, termasuk kekhalifahan Islam. Dalam banyak periode, komunitas Yahudi hidup sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Dalam perspektif Islam, hubungan ini dilandasi konsep Ahlul Kitab, yaitu pengakuan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah penerima wahyu sebelumnya. Sejarah kerajaan Israel Utara dan Yehuda pada masa ini lebih banyak hidup dalam teks dan ingatan, bukan dalam bentuk kekuasaan nyata. Namun,
Justru disinilah misterinya semakin dalam, karena sebuah kerajaan yang telah lama runtuh tetap hidup dalam kesadaran spiritual jutaan manusia. Memasuki era modern, terutama pada abad ke-19 dan ke-20 Masehi, ingatan tentang kerajaan Israel dan Yehuda kembali memperoleh dimensi politik. Dalam tradisi Yahudi modern, muncul gerakan yang memandang tanah kuno sebagai bagian dari pemulihan sejarah. Kerajaan-kerajaan kuno yang dahulu runtuh kini ditafsirkan ulang sebagai simbol identitas nasional. Dalam sudut pandang Islam, kebangkitan wacana ini sering dipandang dengan kehati-hatian karena sejarah Bani Israel dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan tanggung jawab moral, bukan sekadar klaim sejarah atau keturunan. Disinilah perbedaan penekanan antara tradisi Yahudi dan Islam menjadi semakin jelas. Tradisi Yahudi melihat sejarah kerajaan Israel Utara dan Yehuda sebagai kisah keluarga besar yang terus berjuang mempertahankan perjanjian di tengah kegagalan dan harapan. Tradisi Islam melihat kisah yang sama sebagai contoh universal bahwa tidak ada kaum yang kebal dari hukum sebab akibat ilahi. Keistimewaan bukanlah hak abadi, melainkan amanah yang dapat dicabut kapan saja. Misteri terbesar dari kedua kerajaan ini mungkin bukan terletak pada tanggal kehancuran atau nama raja-raja, melainkan pada pesan yang berulang. Setiap kali kekuasaan digunakan tanpa keadilan, setiap kali ibadah dipisahkan dari akhlak, kehancuran mengikuti. Dalam kerajaan Israel Utara, kemakmuran datang lebih dulu, lalu kesombongan, lalu kehancuran. Dalam kerajaan Yehuda, peringatan datang berulang kali, reformasi dilakukan, tetapi tidak bertahan lama, hingga akhirnya nasib yang sama menimpa mereka. Dalam pandangan Islam, pola ini disebut sebagai sunnatullah yang tidak berubah. Jika ditarik lebih jauh, kisah ini berbicara tentang manusia secara umum. Kerajaan Israel Utara dan Yehuda hanyalah satu contoh konkret dari hukum sejarah yang berlaku universal. Bangsa yang diberi ilmu dan nikmat akan diuji lebih keras. Dalam tradisi Yahudi, ini dipahami sebagai hubungan khusus dengan Tuhan yang penuh tuntutan. Dalam Islam, ini dipahami sebagai amanah besar yang selalu disertai konsekuensi. Hingga hari ini, reruntuhan Samaria dan Yerusalem masih menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kehancuran. Batu-batu tua itu tidak lagi berbicara tentang kekuasaan, melainkan tentang kefanaan. Dalam tradisi Islam, bumi dipenuhi dengan tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Dalam tradisi Yahudi, ingatan kolektif menjaga agar kisah ini tidak tenggelam dalam lupa. Keduanya bertemu pada satu titik, yaitu bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, melainkan pelajaran yang terus hidup. Narasi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda dengan demikian tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus diperpanjang oleh penafsiran, oleh konflik, oleh refleksi spiritual, dan oleh pencarian makna. Selama manusia masih bertanya tentang keadilan, kekuasaan, dan hubungan dengan Tuhan, selama itu pula kisah ini akan terus dilanjutkan, dituturkan kembali, dan direnungkan sebagai cermin panjang perjalanan manusia di muka bumi. Apabila kisah ini ditarik lebih dalam lagi ke lapisan makna teologis dan filosofisnya, maka kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda tidak lagi sekadar dipahami sebagai entitas politik masa lampau, melainkan sebagai simbol perjalanan spiritual manusia yang berulang dalam bentuk yang berbeda di setiap zaman. Dalam tradisi Yahudi, ingatan tentang kedua kerajaan ini terus hidup melalui doa, liturgi, dan penafsiran kitab suci. Setiap kehancuran dipandang bukan sebagai akhir mutlak, melainkan sebagai panggilan untuk kembali merenungi perjanjian yang pernah diikrarkan. Dalam Islam, kisah ini menjadi bagian dari narasi besar Al-Quran yang menempatkan sejarah sebagai sarana pendidikan ilahi, bukan sebagai cerita nostalgia. Dalam tafsir Islam, peristiwa-peristiwa yang menimpa Bani Israel setelah runtuhnya kerajaan Yehuda sering dikaitkan dengan ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Prinsip ini dipahami sebagai kunci untuk membaca seluruh rangkaian sejarah Israel Utara dan Yehuda.
Ketika keadilan ditegakkan dan tauhid dijaga, ketenangan hadir. Ketika kekuasaan dipisahkan dari moral, kehancuran mengikuti. Pola ini tidak terbatas pada satu bangsa, tetapi menjadi hukum universal yang berlaku bagi semua umat manusia. Dalam tradisi Yahudi, muncul pula pemahaman bahwa penderitaan panjang setelah runtuhnya Yehuda memiliki makna penebusan. Pembuangan, diaspora, dan penganiayaan dipahami sebagai proses pemurnian. Kerajaan yang hilang tidak hanya dikenang sebagai kegagalan, tetapi juga sebagai fondasi bagi harapan masa depan. Konsep pemulihan selalu hadir berdampingan dengan ingatan akan kehancuran. Dengan demikian, kerajaan Israel Utara dan Yehuda hidup dalam ketegangan antara kehilangan dan janji, antara luka sejarah dan harapan akan penyembuhan. Islam memandang harapan dengan sudut yang berbeda, namun tetap selaras secara moral. Harapan tidak dilekatkan pada kembalinya satu kerajaan tertentu, melainkan pada tegaknya keadilan dan tauhid di muka bumi. Al-Quran mengingatkan bahwa Allah pernah meninggikan Bani Israel di atas umat-umat lain pada masanya. Namun keutamaan itu tidak bersifat mutlak atau abadi. Ia diberikan sebagai amanah, bukan sebagai hak warisan. Ketika amanah itu dikhianati, sejarah bergerak ke arah yang lain. Dengan demikian, kisah kedua kerajaan ini menjadi peringatan halus namun tegas bagi siapapun yang merasa dirinya istimewa tanpa tanggung jawab moral. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah panjang peradaban, kerajaan Israel Utara dan Yehuda adalah contoh tentang bagaimana agama, kekuasaan, dan identitas saling terjalin erat. Perpecahan politik tidak pernah murni bersifat administratif, tetapi selalu mencerminkan perpecahan nilai. Penyembahan berhala dalam Israel Utara bukan sekadar persoalan ritual, tetapi simbol kompromi moral demi stabilitas kekuasaan. Begitu pula, sentralisasi ibadah di Yerusalem dalam Yehuda bukan hanya soal tempat, tetapi tentang upaya menjaga kesatuan iman di tengah tekanan internal dan eksternal. Dalam Islam, kompromi semacam ini sering disebut sebagai bentuk penyekutuan yang halus, yaitu ketika manusia lebih takut kehilangan kekuasaan daripada kehilangan ridha Allah. Kisah Yarobeam yang membangun simbol-simbol ibadah alternatif demi menjaga loyalitas politik adalah gambaran klasik tentang bagaimana agama dapat diselewengkan untuk kepentingan duniawi. Al-Quran berulang kali mengingatkan bahwa para nabi datang bukan untuk memperkuat tahta, melainkan untuk meluruskan hati manusia. Semakin jauh waktu berjalan, semakin jelas bahwa misteri terbesar bukanlah kemana perginya 10 suku Israel Utara, melainkan mengapa manusia terus mengulangi kesalahan yang sama. Dalam tradisi Yahudi, pertanyaan ini dijawab dengan refleksi diri yang mendalam dan penguatan hukum. Dalam Islam, pertanyaan ini dijawab dengan ajakan untuk kembali kepada tauhid, keadilan, dan kesadaran akan hari pembalasan. Dua pendekatan ini berbeda dalam bentuk, tetapi bertemu dalam pesan bahwa sejarah bukanlah kebetulan. Hingga hari ini, nama Samaria dan Yerusalem tidak pernah benar-benar menjadi masa lalu. Keduanya tetap hadir dalam doa, konflik, kajian akademik, dan perenungan spiritual. Dalam Islam, Yerusalem memiliki kedudukan istimewa sebagai bagian dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad yang menghubungkan sejarah para nabi Bani Israel dengan risalah terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kisah kerajaan Israel Utara dan Yehuda tidak terpisah dari sejarah Islam, melainkan menjadi bagian dari satu rangkaian besar kenabian. Dengan demikian, melanjutkan kisah ini berarti terus menggali makna, bukan sekadar menambah tanggal dan peristiwa. Setiap generasi membaca ulang sejarah ini sesuai dengan tantangan zamannya. Ada yang melihatnya sebagai kisah peringatan, ada yang melihatnya sebagai kisah harapan, dan ada pula yang melihatnya sebagai cermin diri. Dalam Islam, cermin ini diarahkan kepada semua umat agar tidak merasa aman dari hukum Allah. Dalam Yahudi, cermin ini diarahkan ke dalam komunitas sendiri sebagai dialog yang tidak pernah selesai dengan Tuhan.
selama manusia masih memegang kekuasaan, membangun peradaban, dan mencari makna hidup. Selama itu pula, kisah kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda akan terus diperpanjang. Ia tidak akan pernah selesai karena ia bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang pola yang terus hidup. Sejarah ini mengajarkan bahwa kejayaan tanpa ketaatan adalah rapuh dan iman tanpa keadilan adalah kosong. Inilah inti misteri yang membuat kisah ini terus diceritakan, dilanjutkan, dan direnungkan tanpa akhir. Jika kisah ini terus ditarik ke masa yang lebih mendekati zaman sekarang, maka kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda semakin tampak bukan sebagai cerita yang membeku di masa lampau, melainkan sebagai bayangan panjang yang mengikuti perjalanan sejarah manusia hingga hari ini. Dalam tradisi Yahudi, ingatan tentang kerajaan-kerajaan itu diwariskan bukan melalui kekuasaan politik, tetapi melalui cerita, hukum, dan doa yang diulang dari generasi ke generasi. Nama-nama raja yang gagal, nabi yang ditolak, dan kota-kota yang runtuh tidak dihapus, melainkan dipelihara sebagai peringatan agar kesalahan yang sama tidak diulangi. Dalam Islam, cara memandang sejarah ini bersifat lebih universal. Al-Quran tidak menempatkan kerajaan Israel Utara dan Yehuda sebagai kisah eksklusif suatu bangsa, tetapi sebagai contoh nyata bagaimana suatu umat yang diberi wahyu dan nikmat besar dapat jatuh ketika mereka melupakan tujuan utama penciptaan. Dengan demikian, kisah ini tidak berhenti pada Bani Israel, tetapi meluas menjadi cermin bagi umat Islam sendiri dan bagi seluruh manusia. Sejarah itu seolah berkata bahwa tidak ada jaminan keselamatan hanya karena keturunan, simbol, atau klaim masa lalu. Ketika para sejarawan modern meneliti reruntuhan Samaria dan Yerusalem, mereka menemukan bukti kekuasaan, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Namun, yang tidak tertulis di batu dan tanah adalah ketegangan batin manusia pada masa itu. Dalam tradisi Yahudi, ketegangan ini dirasakan sebagai pergulatan antara kesetiaan kepada perjanjian dan godaan untuk meniru bangsa-bangsa lain. Dalam Islam, ketegangan ini dipahami sebagai ujian iman, yaitu apakah manusia memilih jalan para nabi atau jalan hawa nafsu yang dibungkus kekuasaan. Misteri tentang 10 suku Israel Utara tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar sejarah. Ada yang mencarinya dalam bentuk genetika, ada yang mencarinya dalam budaya terpencil, dan ada pula yang mencarinya dalam simbol spiritual. Namun baik dalam Islam maupun Yahudi, makna terdalam dari hilangnya mereka bukanlah soal lokasi fisik, melainkan soal hilangnya identitas akibat terputusnya hubungan dengan nilai ilahi. Sejarah seakan menegaskan bahwa sebuah kaum bisa saja tetap hidup secara biologis, tetapi lenyap secara spiritual. Kerajaan Yehuda, meskipun memiliki warisan spiritual yang lebih kuat, akhirnya mengalami nasib yang sama karena kesalahan yang serupa. Dalam Islam, hal ini mempertegas bahwa kedekatan dengan tempat suci atau garis keturunan para nabi tidak menjamin keselamatan jika keadilan dan tauhid ditinggalkan. Dalam tradisi Yahudi, kehancuran Yehuda menjadi luka yang terus diingat, bukan untuk meratapi masa lalu semata, tetapi untuk menjaga kewaspadaan moral di masa depan. Jika diperhatikan dengan saksama, hampir semua nabi yang diutus kepada Bani Israel muncul pada masa-masa krisis, bukan pada masa kejayaan. Nabi-nabi datang ketika raja-raja kuat, tetapi hati manusia lemah. Dalam Islam, ini adalah pola kenabian yang jelas, bahwa peringatan ilahi selalu datang sebelum kehancuran, agar manusia tidak berkata bahwa mereka tidak diberi kesempatan. Kerajaan Israel Utara menolak peringatan itu secara terang-terangan, sementara kerajaan Yehuda sering menerimanya setengah hati, dan keduanya menuai akibat yang berbeda waktu. Tetapi
serupa makna. Dalam perjalanan sejarah panjang ini, satu benang merah yang tidak pernah putus adalah hubungan antara kekuasaan dan moral. Ketika kekuasaan berdiri di atas keadilan, ia bertahan. Ketika kekuasaan berdiri di atas tipu daya agama, ia runtuh. Dalam Israel Utara, agama dijadikan alat politik sejak awal. Dalam Yehuda, agama dijaga lebih lama, tetapi akhirnya pun diperalat oleh sebagian penguasa. Dalam Islam, pelajaran ini ditegaskan berulang kali agar umat tidak mengulangi pola yang sama dengan bungkus yang berbeda. Semakin jauh kisah ini dilanjutkan, semakin tampak bahwa misteri sejatinya bukan pada peristiwa yang belum diketahui, melainkan pada ketidakmampuan manusia belajar secara kolektif dari sejarah. Kerajaan demi kerajaan runtuh, namun alasan kejatuhannya hampir selalu sama. Kesombongan, ketidakadilan, pengkhianatan terhadap nilai, dan pengabaian peringatan. Dalam tradisi Yahudi, pengakuan atas kegagalan ini menjadi bagian dari dialog spiritual dengan Tuhan. Dalam Islam, pengakuan ini menjadi pintu taubat dan perubahan. Hingga hari ini, kisah kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda terus digunakan sebagai rujukan dalam diskusi agama, politik, dan etika. Ada yang menggunakannya untuk membenarkan klaim, ada yang menggunakannya untuk memperingatkan bahaya penyimpangan. Namun dalam pandangan Islam yang paling mendasar, kisah ini seharusnya melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Ia mengingatkan bahwa siapapun bisa jatuh jika melupakan prinsip ilahi, dan siapapun bisa diangkat jika kembali kepada kebenaran. Dengan demikian, melanjutkan narasi ini bukan berarti menutupnya dengan kesimpulan akhir, karena sejarah ini memang tidak memiliki penutup tunggal. Ia terbuka, terus bergerak, dan terus ditafsirkan. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda telah lama hilang secara fisik, tetapi maknanya tetap hidup.